Brother Berkat. Atau saya share? Bisa. Sudah. Sepertinya kendala dan Brother Berkat. Coba. Saya share ya. Oke. Hostnya siapa? Hostnya saya juga. SCFT. Hostnya SCFT. Oke. Yang sudah. Sudah. Oke, siap. Mungkin bisa diperbesar. Baik, teman-teman, Romo dan teman-teman. Materi pertama ini akan berbicara mengenai limbus patrum dan limbus infantium. Nanti ada juga pembahasan mengenai visio beatifica. Nah, itu kelanjutan dari materi limbus ini. Baik, di situ saya langsung tampilkan mengenai limbus patrum dan limbus infantium. Tapi mungkin ada dari teman-teman yang mungkin belum tahu secara informatif apa itu limbus atau limbo. Jadi dalam tradisi gereja itu mereka yang meninggal dalam persahabatan dengan Allah, namun belum masuk ke dalam surga karena belum mendapat penebusan dari Kristus, itu akan menunggu di dalam limbo itu. Misalnya limbo patrum. Sedangkan untuk anak-anak nanti itu limbo infantium. Sedangkan limbo sendiri secara etimologis itu berasal dari kata limbus yang berarti tepi atau batas. Jadi batas neraka. Jadi ada suatu gagasan spekulatif, ini adalah suatu gagasan spekulatif mengenai kondisi hidup sesudah mati bagi mereka yang meninggal karena dosa asal tanpa ditetapkan untuk masuk dalam kutukan neraka. Para teolog abad pertengahan menjelaskan bahwa ada yang namanya underworld atau infernum. Itu dunia di bawah. Itu kalau dalam bahasanya Clemens dari Alexandria itu disebut dengan Hades dan yang Hades. Nah, di dalam dunia Hades itu ada 4 bagian. Di underworld itu dibagi menjadi 4 bagian: neraka terkutuk, terus purgatorium, limbo para bapa atau limbus patrum, dan limbo para bayi. Jadi itu informasi saja untuk apa itu limbus. Baik, kita masuk ke limbus patrum. Jadi limbus patrum itu adalah keadaan sementara bagi jiwa-jiwa orang benar yang meskipun suci dari dosa, tetapi belum masuk ke dalam visio beatifica hingga kemenangan Kristus yang bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Karena kejatuhan ke dalam dosa, pintu surga tertutup bagi semua manusia. Visio beatifica tertunda bahkan bagi mereka yang sudah disucikan dari dosa hingga penebusan yang terjadi secara historis dan sempurna oleh kenaikan Yesus ke surga. Konsekuensinya, orang-orang benar yang meninggal sebelum Kristus harus menunggu sampai pintu surga terbuka oleh penyelamatan yang dikerjakan Yesus lewat sengsara wafat, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Ajaran ini tetap menjadi ajaran resmi gereja sebagaimana yang tertuang dalam kredo, walaupun setelah kebangkitan Kristus tidak berfungsi lagi. Terus bagaimana dengan tanggapan gereja? Secara konkret, ajaran ini itu sudah tidak ada, sudah dihapus oleh Kristus saat ia turun ke tempat penantian dan membuka surga yang sudah lama tertutup. Karena dosa manusia pertama, jadi limbus patrum itu sudah tidak ada, tetapi ajarannya masih ada. Kemudian limbus infantium itu suatu keadaan sementara dari anak-anak yang meninggal sebelum menerima sakramen baptis dan belum melakukan dosa pribadi.
Mereka tidak masuk dalam visio beatifika karena dosa asal yang masih melekat pada diri mereka. Anggapan gereja, Paus Benediktus XVI pada 20 Agustus 2007 menugaskan ITC untuk meneliti hal ini, dan kemudian komisi ini menyimpulkan bahwa anak-anak yang meninggal tanpa pembatasan akan diselamatkan dan menikmati kebahagiaan surgawi. Kemudian ajaran tentang limbus ini kemudian dihapus. Ada 3 alasan yang menguatkan pendapat tersebut. Pertama, Allah Maha Rahim dan ingin menyelamatkan semua orang. Ia memberikan sakramen sebagai sarana normal untuk keselamatan, namun ia tidak terikat oleh sakramen dalam menganugerahkan keselamatan. Artinya Allah bisa memberikan rahmat keselamatan tanpa melalui sakramen. Allah itu bebas. Kristus telah mati di kayu salib untuk semua orang. Ia telah mengalahkan kuasa dosa. Kasih karunia yang dihasilkan Kristus itu lebih kuat dari kuasa dosa. Sedangkan alasan ketiga adalah anak itu sendiri belum berdosa, sehingga tidak ada penghambat pribadi. Dalam situasi ini pastilah Allah lebih melihat hasil penebusan Kristus diterapkan pada anak-anak tersebut dan bukannya dosa Adam. Jadi itu tanggapan gereja. Jadi limbus infantium ini sudah dihapus setelah Paus Benediktus ke-16 menugaskan ITC untuk menyelidiki. Kemudian berikut pembahasan mengenai visio beatifika. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah ajaran gereja, jadi visio beatifika ini. KGK juga menegaskan bahwa penglihatan Allah itu sebenarnya bisa dikatakan sebagai tawaran, karena Allah itu Maha Agung, maka ia hanya dapat dilihat dalam keadaannya yang sebenarnya. Apabila ia sendiri membiarkan manusia melihat misterinya secara langsung dan menyanggupkannya untuk itu, memandang Allah dalam kemuliaan surgawinya secara demikian dinamakan gereja sebagai pandangan yang membahagiakan atau visio beatifika. Tapi bukan satu-satunya gambaran tentang surga. Gagasan ini dipertegas oleh Paulus, karena sekarang kita melihat dalam cermin satu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Paulus mengungkapkan adanya pergerakan dalam proses penglihatan akan Allah. Pertama, proses cermin, di mana kita hanya akan melihat samar-samar dan tidak sempurna tentang Allah. Baru kemudian kita akan melihat Allah dari muka ke muka. Jadi yang dimaksud dengan pandangan ini adalah sebuah analogi, bukan tindakan fisik. Fisik memandang secara jasmani, karena Allah adalah roh dan tak kelihatan. Pandangan melukiskan relasi manusia dengan Allah. Orang melihat kekayaan keberadaan misteri Allah. Hal ini bisa dianalogikan sepasang kekasih yang melihat keberadaan yang kaya dari kekasihnya bukan dari mata jasmani, tetapi mata hati. Gambaran kita tentang surga sebagai visio beatifika memang bisa diperkaya dengan gambaran surga sebagai kehidupan sempurna bersama Tritunggal Maha Kudus. Surga adalah persekutuan bahagia dari semua yang bergabung sepenuhnya dengan Kristus. Persoalan kita tidak berhenti sampai di sini. Persoalan yang muncul kemudian ketika kita sudah mendapat rahmat penglihatan akan Allah, kita menganggap bahwa kita sudah tahu segalanya tentang Allah dan semua misteri Allah sudah berhasil kita ungkap. Kita lupa bahwa pengertian Allah dalam kitab suci adalah Allah sebagai misteri yang tak terpahami, tak terselami. Kemisterian Allah ini sifatnya tidak sementara, tetapi mutlak. Meskipun kita diberi anugerah rahmat pengertian tentang Allah, kita tetap tidak akan mampu untuk memahami Allah dalam keseluruhannya. Pemahaman kita tentang Allah tidak seperti ketika kita memahami mesin, karena pengetahuan tentang Allah tidak terbatas. Ketegangan antara penglihatan yang membahagiakan dengan misteri kekal Allah akhirnya bisa dipecahkan jika kita mendasarkan pengetahuan kita tentang Allah dalam terang cinta kasih. Maka surga sebagai keadaan yang membahagiakan karena melihat hakikat ilahi harus dilengkapi dengan pengertian surga sebagai persatuan menyeluruh dan sepenuh-penuhnya dalam hidup dan cinta kasih dengan Allah Tritunggal. Ini pengertian visio beatifika. Visio beatifika dapat kita pahami dengan jelas apabila kita mengerti benar bahwa Allah adalah Maha Agung,
Sang Pencipta, sedangkan manusia adalah ciptaan, lemah dan berdosa. Bagaimana mungkin manusia dapat melihat dan bersatu dengan Allah? Berkat rahmat Allah sendiri, manusia dapat melihat Allah. Dengan rahmat dan kerahimannya, Allah membiarkan dan menyanggupi manusia untuk melihat misteri kemuliaan surgawinya yang agung. Bagi manusia, peristiwa memandang Allah ini menjadi peristiwa yang membahagiakan. Memandang Allah dimengerti sebagai rahmat, keselamatan yang sempurna, atau kebahagiaan yang kekal di surga. Jadi Visio Beatifika memiliki pengertian yang sama dengan surga, keselamatan, kehidupan kekal, dan kebahagiaan. Pandangan kitab suci itu kitab suci menggambarkan secara metafor tentang misteri persatuan dengan Allah di surga. Jadi ada beberapa teks kitab suci. Yang pertama itu peristiwa di mana Yesus bersabda bahwa orang yang murni hatinya akan melihat Allah. Yesus mengatakan juga bahwa jangan meremehkan anak kecil, sebab mereka seperti malaikat yang melihat wajah Bapakku di surga. Setelah manusia meninggalkan dunia ini kelak, manusia akan melihat Allah dalam keadaan yang sebenarnya dalam Yohanes. Paulus menggambarkan perbedaan antara pengetahuan kita akan Allah sekarang ini dengan kelak. Sekarang kita melihat Allah seperti dalam cermin. Suatu gambaran yang samar-samar, tetapi kelak kita akan melihatnya dari muka ke muka, di mana kita akan melihat Allah dengan sempurna. Kemudian, teks kitab suci di atas mengandung dua pemahaman teologis. Pertama, Injil Matius melukiskan Visio Beatifika sebagai kondisi kehidupan manusia di dunia ini. Orang yang hidup rendah hati disapa bahagia karena dengan itu manusia melihat Allah. Demikian halnya orang yang menjadi seperti anak kecil, orang dapat melihat Allah. Kedua, Paulus dan Yohanes cenderung melukiskan Visio Beatifika sebagai keadaan manusia kelak, di mana manusia akan melihat Allah dalam keadaan yang sebenarnya. Sekarang pandangan dari para teolog. Jadi pandangan ini sangat dipengaruhi oleh filsafat Plato, dan ini kemudian diadopsi oleh Agustinus yang cenderung menginterpretasikan melihat Allah sebagai pengalaman persatuan dengan Allah ketika manusia terbebas dari penjara tubuh. Untuk melihat Allah atau mengalami persatuan dengan Allah, manusia harus terus merindukannya dalam jiwa. Agustinus memahami Visio Beatifika sebagai pengembaraan jiwa penuh cinta. Allah hanya ditemukan ketika manusia terus berkehendak untuk mencarinya. Akhirnya Agustinus sampai pada penemuan bahwa hanya rahmat Allah yang memungkinkan manusia untuk menemukannya. Sama seperti definisi KGK, Henk Napel juga menerjemahkan Visio Beatifika dengan pemandangan yang berbahagia, akan tetapi Napel memberikan penekanan pada konsep teologi skolastik. Menurut teologi skolastik, Visio Beatifika berarti pengetahuan tentang Allah dan kesatuan dengan Allah yang adalah tujuan keberadaan manusia. Terminologi pengetahuan berasal dari Thomas Aquinas yang berusaha melukiskan perjumpaan manusia dengan Allah. Teologi skolastik melukiskan Visio Beatifika sebagai pengetahuan intuitif manusia akan misteri agung Allah, di mana manusia dapat melihat Allah dalam keadaan yang sebenarnya. Pengenalan intuitif semakin dikembangkan dalam pemikiran Thomas Aquinas. Thomas Aquinas mendefinisikan Visio Beatifika sebagai intuisi langsung akan keberadaan Allah. Kekasan pada Thomas adalah apa yang kemudian dianut dalam teologi Katolik, yaitu peran intelek dalam pengenalan akan Allah. Thomas Aquinas memahami intelek sebagai terminologi yang melukiskan kodrat manusia secara utuh. Dalam pemahaman Thomas Aquinas, intelek mencakup kodrat spiritual manusia yang membedakannya dengan ciptaan lain. Untuk mengenal Allah, kita membutuhkan terang kemuliaan. Terang kemuliaan adalah rahmat dari Allah sendiri yang dianugerahkan kepada manusia supaya bisa melihat wajahnya. Dua tokoh yang diangkat di atas menyumbangkan dua pemikiran teologis tentang Visio Beatifika. Agustinus memahami Visio Beatifika sebagai perjumpaan penuh rahmat oleh karena jiwa manusia. Thomas Aquinas membedakan penekanan lain, yaitu bahwa Visio Beatifika merupakan pengenalan intuitif langsung manusia akan Allah. Kemudian masuk ke tinggal 3 menit ya tadi ya. Oke, menurut magisterium itu ada dari pandangan dari Paus Benedictus XII dalam ensiklik Benedictus Deus mengenai on the vision of God.
Kemudian ada dari Konsili Florence juga yang membahas mengenai Visio Beatifika ini. Kemudian ada Kongregasi Ajaran Iman yang berjudul Later on the Certain Questions Concerning Eschatology. Itu juga berbicara mengenai Visio Beatifika. Kemudian ada pandangan juga dari teolog kontemporer Rahner. Jadi ada 5. Visio Beatifika menyangkut pengalaman penuh langsung dengan Allah, di mana Allah mengkomunikasikan dirinya kepada manusia secara pribadi. Kedua, Visio Beatifika secara total merupakan sesuatu yang gratis, karena hal itu merupakan komunikasi diri Allah dan merupakan kulminasi rahmat supernatural yaitu rahmat yang tidak dimiliki oleh ciptaan rohani manapun. Jadi ini seperti rahmat dari Allah sendiri. 3. Untuk mencapai sebuah pemahaman yang mendalam tentang Visio Beatifika, Rahner berangkat dari sebuah titik, yaitu bahwa sebagai ciptaan, manusia pada kodratnya memiliki pengetahuan spiritual dan cinta. Cinta dan pengetahuan spiritual bersatu secara radikal, sama seperti kebenaran dan kebaikan transendental, tidak dipisahkan. Jadi yang ketiga ini ada unsur pengetahuan spiritual dan cinta untuk mengenal, untuk sampai pada Visio Beatifika ini. Keempat, bahwa dia juga mengadopsi pemikiran Thomas Aquinas, bahwa pemahaman tentang Visio Beatifika juga dideskripsikan atas sisi intelektual. Jadi bagi dia itu sama dengan Benedictus XII juga yang menggambarkan Visio Beatifika sebagai visio intuitiva et facialis, akan esensi Allah. Jadi Rahner juga mengadopsi itu. Terus ada dimensi intelek juga untuk mengenal Allah. Jadi tidak sama dengan pengenalan rasional, tidak berurusan dengan aspek teoritis, tetapi keseluruhan diri manusia sebagai ada rohani yang dimaksud oleh Rahner. Kemudian yang kelima, perkembangan pemikiran Rahner tampak ketika ia mengatakan bahwa perjumpaan personal manusia dengan Allah merealisasikan adanya manusia. Keberadaan manusia menjadi nyata di hadapan ada yang absolut, yaitu Allah sendiri. Pengalaman langsung yang sebelumnya didengungkan oleh para tokoh skolastik dipahami secara baru oleh Rahner, di mana eksistensi manusia hadir di hadapan eksistensi Allah. Dalam hal ini, Rahner menyangkal adanya medium pengantara atau pengkategorian manusia yang hendak dikedepankan oleh Rahner, adanya relasi baru antara Allah dengan ciptaannya. Manusia menyadari diri dan mengkontemplasikan diri di hadapan Allah. Dengan itu manusia memiliki hati yang murni sehingga dapat melihat Allah. Kemudian menurut Santa Teresa dari Avila, ini baginya itu Visio Beatifika itu adalah suatu pengalaman yang kontemplatif yang bisa dijumpai dalam keheningan dan doa. Jadi poin penting yang diangkat adalah bahwa Santa Teresa menemukan Allah dalam ruang jiwa Allah, jiwa yang sungguh-sungguh hadir. Jadi jiwa itu menjadi tempat tinggal Allah. Allah menyelenggarakan segala sesuatu kepada manusia, baik hal kodrati maupun adli kodrati. Karena peran Allah segala sesuatu ada. Kehadiran Allah dalam jiwa membawa manusia untuk masuk dalam persekutuan bersama Dia, dan manusia masuk dalam keluarga Tritunggal. Dia kelak dalam dunia ini manusia terus mencari dan menjumpai Allah dalam doa, kontemplasi, keheningan, dan laku tapa. Baik, itu kesimpulan dari semuanya. Kemudian terakhir, nah materi ini banyak saya adopsi atau sadur dari tulisannya Romo Handoko. Kemudian juga ada beberapa sumber lain dalam KGK dan tulisannya Pater Dister Romo Niko Syukur Dister OFM. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Frater Riko yang sudah mempresentasikan hasil kajiannya dengan baik. Kita langsung ke pertanyaan diskusi. Jadi pertanyaan nanti diarahkan kepada Frater Riko, tetapi
teman-teman yang lain juga bisa ikut menanggapi. Seperti yang sudah saya katakan di atas, untuk sesi pertama ini kami berikan kepada Fathur Hiro, Fathur Berkat, dan Fathur Riki. Silahkan untuk memberikan pertanyaan langsung, tidak ada pertanyaan apa? Ini tidak ada ya, jadi kita langsung ke pertanyaan inti. Dari saya ada dua. Pertama, kapan manusia itu mengalami pengalaman visio-beatifika? Apakah langsung setelah kematian atau ketika semua pengadilan umum itu berlangsung? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika limbus infantium itu sudah dihapus, pertanyaan saya, apakah semua anak yang meninggal waktu masih kecil itu sudah pasti akan mengalami pengalaman visio-beatifika itu tanpa ada pemurnian itu? Terima kasih, Fathur Hiro, Diakon Hiro. Fathur Jimson, Fathur Riko, pertanyaannya jelas ya? Masih unmute? Jelas, Ter. Oke, baik, silakan. Jadi, kapan manusia mengalami visio-beatifika ya pertama? Baik, terima kasih. Dari pertanyaan ini, mungkin ini bisa dijawab berdasarkan sharing atau pengalaman dari Santa Teresa dari Avila. Jadi tidak harus orang itu meninggal dulu baru menemukan wajah Allah atau bertemu secara face to face dengan Allah melalui tatapan yang membahagiakan, namun juga bisa ditemukan dalam jiwa yang hidup ketika orang itu masih hidup, yang dalam tanda kutip itu orang yang berusaha dan terus mencari Allah dalam hidupnya dengan hidup kontemplatif dalam keheningan dan doa. Itu bisa ditemukan. Jadi tidak harus meninggal dulu. Jadi pengalaman ini sudah diseringkan oleh Santa Teresa dari Avila. Jadi tidak harus mati dulu. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, mengenai limbo infantium ya, kalau tidak salah, ya limbo infantium. Ya gereja pada prinsipnya bahwa sudah memutuskan bahwa ajaran limbus infantium ini sudah dihapus, karena bahwa anak-anak itu yang meninggal pada dasarnya itu sudah diselamatkan berkat belas kasihan Allah, berkat kerahiman Allah yang ingin menyelamatkan semua orang. Jadi tidak ada penghakiman untuk mereka. Jadi khusus bayi-bayi yang mengalami yang meninggal pada saat kandungan atau karena aborsi dan sebagainya itu tanpa sebelumnya dibaptis. Jadi sudah disahkan bahwa mereka akan pada akhirnya masuk dalam itu visio beatifika itu bersama Allah. Itu saja jawaban saya dari saya, Pater. Terima kasih, Fathur Riko. Diakon Hiro bagaimana? Sudah puas atau masih ada yang perlu ditanyakan? Yang saya tanyakan berkaitan dengan jawaban visio beatifika. Lalu bagaimana kita membedakan itu sungguh-sungguh visio beatifika atau hanya halusinasi semata? Itu yang menjadi pertanyaannya. Ketika kita mengalami visio beatifika itu ketika jiwa dan raga ini masih dalam kesatuan dalam ruang dan waktu ini. Bagaimana kemudian itu bisa dibedakan dari halusinasi? Lalu yang kedua, ketika misalnya seperti itu penjelasan tentang anak-anak yang meninggal dan belum dibaptis, pertanyaan saya itu bagaimana kemudian mengaitkannya dengan dosa asal yang pernah kita bahas dalam teologi penciptaan dalam kaitan dengan anak-anak yang memang belum dibaptis sudah meninggal. Lalu kalau misalnya semuanya langsung diselamatkan, bagaimana itu dikaitkan dengan ajaran tentang dosa asal? Itu saja dalam kaitannya dengan konteks visio beatifika ini. Itu saja, Frater. Baik. Pertama itu apa yang membedakannya? Yang membedakan
orang yang mengalami fisiobeatifika ini dengan orang yang halu, orang yang mungkin hanya mengarang saja dia sudah berjumpa dengan Allah dan sebagainya. Sekali lagi bahwa ini adalah pengalaman spiritual orang dengan yang di pengalaman spiritual antara orang itu bersama Allah. Jadi seperti Santa Teresa tadi punya pengalaman spiritual dengan jalan itu tadi, dengan kontemplasi dan dalam keheningan dan doa. Jadi tidak semua orang mendapatkan itu, dan memang harus diselidiki apakah ini benar-benar halu atau tidak. Biasanya orang tuh mengarang, dia sudah melihat Allah dan sebagainya, tapi memang perlu ada penyelidikan lebih lanjut. Kenapa? Karena ini pengalaman spiritual pribadi orang masing-masing. Belum tentu kita semua yang rajin berkontemplasi, meditasi ini juga mengalami pengalaman fisiobeatifika ini. Itu mungkin tanggapan saya dan mungkin menjadi bahan diskusi juga untuk kita bersama. Kemudian tadi limbo infantium, bagaimana dengan dosa bayi-bayi yang juga pada dasarnya memiliki dosa asal ya. Jadi bagi hipotesis ini tentang status permanen dari bayi-bayi yang meninggal sebelum dibaptis, itu mereka terlalu kecil untuk dapat melakukan dosa-dosa pribadi, tetapi pada dasarnya belum dibebaskan dari dosa asal. Sehingga spekulasi seperti ini cenderung menekankan pada pengharapan, walaupun tidak secara pasti, bahwa bayi-bayi ini mungkin mencapai surga, bukan keadaan yang seperti semestinya di limbo. Walaupun Gereja Katolik memiliki satu doktrin yang telah didefinisikan secara dogmatis pada dosa asal, tetapi tidak dijelaskan perihal nasib bayi-bayi yang belum dibaptis. Sehingga para teolog itu diberikan kebebasan untuk mengusulkan berbagai teori yang menyangkut hal ini. Tetapi pada akhirnya itu ada pertanyaan seperti ini, khususnya dalam abad-abad modern ini. Terus bagaimana? Ini mereka punya dosa asal dan sebagainya. Sehingga itu tadi, kembali lagi bahwa mereka bisa selamat itu pertama karena rahmat dan belas kasihan Allah. Itu bagi mereka, karena mereka juga belum berbuat dosa secara penuh, tapi karena Allah yang Maha Rahim itu ingin menyelamatkan semua orang, dan itu bukan menjadi penghambat pribadi sebenarnya, karena anak itu sendiri belum berbuat dosa ini, belum berbuat dosa. Jadi tadi pendasarannya kitab suci tadi mengenai anak-anak itu juga bisa dapat menjadi pendasaran, walaupun ada perspektif mengenai dosa asal itu. Itu saja mungkin jawaban dari saya, Frater Hiro. Frater Diakon, sorry. Baik, terima kasih, Frater Riko. Diakon, saya rasa jelas ya jawabannya ya. Atau mungkin teman-teman ada yang mau nambah dengan jawaban dan diskusi yang sudah dijawab oleh Frater Riko? Saya Frater Ngatun. Oke, Frater Esarai. Baik, saya itu sepertinya menambah saja yang disampaikan oleh Frater Riko tadi sebagai pemateri. Jadi memang bayi-bayi itu bagaimana dengan mereka yang belum dibebaskan dari dosa asal. Jadi di sini yang ditekankan itu, jadi di sini berarti lebih kepada itu mereka yang belum punya kesadaran untuk secara tahu dan mau melakukan dosa itu. Artinya dosa pribadi seperti itu. Seperti tadi dikatakan oleh saudara Riko tadi. Kemudian
juga tentang fisiobeatifikasi tadi, bagaimana kita bisa membedakannya dengan halusinasi seperti itu. Jadi saya pikir kalau kita masing-masing berbicara ini mungkin agak sulit, tetapi seperti tadi katakan bahwa pengalaman spiritual itu kita bisa belajar dari situ. Dan saya kira contoh yang paling konkret adalah itu orang-orang kudus kita dalam gereja. Jadi di SMM ada Santo Monfortan, terus di CM ada Santo Vincentus, kemudian seperti di OCM juga ada dan lain sebagainya. Jadi pengalaman-pengalaman spiritual mereka itu tidak hanya langsung dikatakan bahwa mereka itu punya pengalaman itu fisiobeatifika, tetapi itu diteliti dan ini secara ketat. Artinya dari berbagai perspektif itu secara ketat. Jadi dari ilmu pengetahuan, dari antropologi, juga dari segi spiritual dan lain sebagainya. Itu makanya mereka kenapa bisa dikatakan itu orang kudus. Karena sebelum meninggal mereka juga punya pengalaman seperti ini. Jadi saya kira dari orang-orang kudus juga kita bisa belajar itu tentang membedakan sedikit, walaupun kita tidak bisa tahu sampai semuanya, tetapi paling kurang bagaimana fisiobeatifika, yaitu pengalaman orang-orang kudus itu. Salah satunya yang paling, ya kita sudah Frater Rico masukkan di sini adalah Santa Teresa dari Avila itu, yang mana dia ceritakan dia punya pengalaman itu yang ada tingkatan-tingkatan sampai 7 itu. Seperti itu. Jadi itu juga maksudnya pengalaman anak-anak seperti itu. Jadi kalau halusinasi ya mungkin orang mabuk, terus bicara sembarang, terus misalnya orang yang otaknya sudah tidak waras lagi seperti itu, kemudian dia mengatakan sesuatu seperti itu. Jadi dari berbagai segi itu orang tidak bisa membantah lagi bahwa itu sesuatu yang halusinasi seperti itu. Jadi pengalaman orang kudus itu. Ya saya kira itu hanya tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Frater Esre. Romo dan teman-teman, ternyata diskusi kita sudah berjalan hampir 40 menit, padahal baru satu pertanyaan. Maka nanti untuk bertanya, nanti alihkan pada sesi yang kedua. Kelihatannya sangat menarik. Maka untuk waktu yang tersisa ini, kami berikan ke Romo. Nanti teman-teman bisa bertanya untuk sesi yang kedua. Baik, rata-rata sudah dijawab dengan baik. Ya, mungkin beberapa koreksi. Pertama untuk presenternya, ini tolong dicek lagi mengenai kelompok studi tentang limbus infantium. Mungkin memori saya salah, tapi saya kira baik dicek, yaitu ketika berkata ini, tanggapan gereja tanggal 20 Agustus 2007, Paus Benediktus XVI menugaskan Komisi Teologi. Seingat saya, yang menugaskan itu adalah Paus Santo Yohanes Paulus II. Dan kepada Kardinal Ratzinger sebagai prefek dari ajaran iman. Nah, ketika studi itu masih dilangsungkan, Paus Yohanes Paulus II meninggal dan naiklah Ratzinger menjadi Benediktus ke-16. Pada waktu itu, kelompok ini sudah menyelesaikan studinya dan memberikan itu kepada Paus yang adalah Benediktus ke-16. Jadi yang menugaskan bukan Benediktus 16. Seingat saya seperti itu. Ya, nanti dicek. Benar, Romo. Atas permintaan Paus Yohanes Paulus II. Ya. Oke. Lalu mengenai limbus patrum ini tadi sudah dijelaskan, tapi singkatnya, karena dosa asal maka surga tertutup, dan karena itu semua yang meninggal sejak Adam sampai sebelum Kristus wafat itu nunggunya di ruang tunggu. Ruang tunggu itu namanya limbus patrum. Nah, ketika Yesus wafat, dia turun ke tempat penantian, itu yang dikatakan dalam kredo, maka dia membuka pintu surga. Nah, karena itu maka orang-orang benar itu bisa masuk surga. Ya. Jadi dalam arti itu limbus patrum ini sekarang sebagai ruang tunggu sudah tidak ada karena Yesus sudah membuka pintu surga. Ada satu kesalahan dalam salah satu mungkin privasi kenaikan ke surga,
yang mengatakan Yesus naik ke surga untuk membuka pintu surga. Nah, itu keliru itu. Privasi itu salah, tidak sesuai dengan teologi, mungkin bisa ditunjukkan, tapi itu ada dalam TPE. Nah, kemudian Visio Beatifika, memang kehadiran Tuhan dalam diri kita itu kan sudah diberikan sejak baptis, sehingga bukan tidak mungkin bahwa orang kemudian juga merasakan, boleh dibilang seperti dalam tanda kutip ya, mulai sudah melihat Tuhan. Jadi itu bukan sesuatu dari pengertian yang salah kalau dikatakan bahwa hidup kekal itu baru diberikan setelah kematian. Tapi hidup kekal itu sudah diberikan dalam bentuk benih saat kita dibaptis. Jadi hidup kekal itulah yang kemudian harus ditumbuhkan. Nah, kehadiran hidup kekal ini tentu bisa juga kemudian dikatakan dalam hidup kekal ini Visio Beatifika mulai diberikan. Ya, tentu kemudian bisa diberikan ciri-ciri yang sangat membedakan, pasti sangat berbeda. Antara orang yang halusinasi itu berarti berpusat pada dirinya sendiri, hanya berkreasi sendiri, kreatif berlebihan itu halusinasi, dengan yang Visio Beatifika. Visio Beatifika ini kan seperti objektif, sedangkan halusinasi ini lebih ke subjektif. Lalu limbus infantium, tadi pertanyaan Hero, limbus, mohon diperhatikan bahwa limbus infantium ini bukan ajaran resmi gereja. Tapi ini adalah teori teologis dari teolog dan belum pernah diangkat menjadi ajaran resmi gereja. Tapi gereja membiarkan. Ya, oke. Nah, kemudian kalau ini diubah, kita harus berpikir begini, terutama Hero. Ini bukan realitasnya yang dirubah, tetapi pengertian kita tentang apa yang terjadi itu menjadi lebih, katakanlah, komprehensif, memperhitungkan hal-hal yang lain. Jadi bukan setelah limbus infantium dihapus lalu anak-anak ini dipindahkan ke surga. Itu keliru itu. Jadi bukan seolah-olah kita menghapuskan, tapi teori tentang nasib anak ini yang sebelumnya dimasukkan ke limbus infantium dengan katakan pengertian yang lebih teologis yang lebih komprehensif, maka kemudian tidak cocok pengertian limbus infantium itu. Ya, tadi dikemukakan ada 3 faktor itu yang diberikan, ya. Terutama begini, para saudara perhatikan bahwa penebusan bisa kita bagi menjadi 2. Penebusan objektif, yaitu bahwa Kristus wafat di salib, dan karena itu mengalahkan dosa, itu penebusan objektif. Nah, bagaimana penebusan objektif ini diterapkan untuk masing-masing pribadi? Nah, itu dibutuhkan tanggapan pribadi. Nah, baik kalau dalam hal ini membaca surat Paulus kepada umat di Roma, bab 5 ayat 12 sampai 21. Saya kira baik kalau dihafal itu. Roma 5, 12, 21. 12 lalu 21 mudah diingat. Dan di situ dikatakan bahwa kasih karunia lebih besar kekuasaannya daripada dosa. Jadi secara objektif, Yesus itu sudah menebus, bayi-bayi itu sudah ditebus. Hanya kalau kita ini sudah ditebus, tapi kemudian masih berdosa secara pribadi. Sedangkan bayi itu kan tidak. Masakan kuasa penebusan Kristus itu dikalahkan oleh kuasa dosa. Nah, itu yang tidak cocok. Ya. Jadi sama-sama belum melakukan, katakanlah, perbuatan secara subjektif. Jadi hasil tim studi itu, kelompok studi itu saya kira baik. Lalu jadi dosa asal terkena, lalu sudah dihapus oleh Kristus secara objektif. Ya, saya kira itu saja dulu dari saya. Kemudian ini supaya tidak makan banyak waktu. Jadi para saudara, kita jadi minggu depan tanggal 5 Mei itu akan
mendapat kuliah dari Bapak Herwiratno. Nah, latar belakangnya begini. Saya minta dia berbicara tentang apa? Berbicara tentang komunikasi dengan arwah. Dalam buku-bukunya banyak dia membicarakan komunikasi dengan arwah yang penasaran, arwah yang gini. Nah, tentu pertama saya ingatkan, kita ingin mendapat masukan. Karena itu kita tidak berdebat atau menyalahkan. Ya. Nah, kita mungkin perlu kemudian merefleksikan lagi, kalau ini ada pandangan dari luar seperti ini, sedangkan gereja tidak mengatakan komunikasi dengan arwah, ya tidak ada. Tapi gereja mengatakan ya arwah itu setelah wafat lalu mengalami pengadilan, setelah pengadilan lalu masuk ke api penyucian, dia penyucian dimurnikan. Nah, apakah pengertian-pengertian yang diungkapkan oleh Pak Herwiratno itu nantinya bisa kita mengerti dan masukkan dalam konteks pengertian gereja Katolik? Atau hal-hal apa yang nampaknya tidak sesuai. Tapi dengan kehadiran Pak Herwiratno kita tidak mau berdebat atau menyalahkan dia. Sekali lagi dia dulu adalah seminaris Garum, jadi Katolik, tetapi mungkin dengan penemuan-penemuannya dan dalam hidupnya sekarang ini kekatolikannya ya mungkin tidak dipraktekkan. Ya, kita mengundang tentu kita tidak ingin mempermalukan orang yang diundang, jadi karena itu kita tidak berdebat, tetapi kita menggali sebanyak mungkin bagaimana seorang bisa berkomunikasi dan apakah itu bedanya misalnya antara arwah dengan jin atau dengan setan, lalu bagaimana bisa menyatukan diri dengan arwah-arwah ini, komunikasinya bagaimana kita mungkin bisa mendapatkan kemampuan semacam itu, misalnya seperti itu. Ya, jadi ini tentu pendapat-pendapatnya harus diuji dengan ajaran gereja Katolik, tapi ini kesempatan untuk mendapatkan masukan. Kalau jadi dia tinggalnya di Jakarta, tetapi dalam konteks akan Lebaran ini nampaknya Pak Herwiratno ini kembali ke Ulingi. Jadi tanggal 4 Mei dia berada di Ulingi. Maka kalau dia berada di Ulingi, saya nanti akan menawarkan, mau enggak pertemuannya itu bukan online tapi offline. Jadi kita bertemu di STFT, lalu dialognya mungkin bisa lebih spontan, lebih enak. Ya, mengenai kalau jadi dialognya di STFT nanti saya beritahukan, saya akan komunikasi pada hari-hari ini. Nah, lalu kemudian dia sudah menulis 5 buku, moga-moga beliau membawa buku-buku itu yang bisa kemudian dibaca. Buku-bukunya menarik untuk dibaca, tetapi dengan latar belakang teologis eskatologi ini, saya berharap kita bisa lebih mengkritisi. Ya, kadang-kadang pandangannya itu menunjukkan pandangan Buddha, reinkarnasi dan sebagainya. Baik para saudara, itu informasi dari saya. Jadi kita sekarang istirahat dulu, kemudian nanti akan kita lanjutkan lagi dengan sesi yang kedua. Ya, makasih, kita istirahat. Terima kasih, Romo.